Sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, minggu ini sabda Tuhan mengajak kita semua untuk merenungkan tentang kebahagiaan. Kalau bicara mengenai kebahagiaan, ditanyakan apa itu kebahagiaan, pasti munculnya itu definisi ya. Kebahagiaan adalah bla 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 ya. Kalau ditanya apa yang membahagiakan Anda, apa yang membahagiakan hidup Anda, nah ini jawabnya secara populer macam-macam. Tiap orang bisa jadi satu dengan yang lain itu kan berbeda, bisa jadi. Bagi yang sakit, ya kebahagiaan itu sehat. Bagi yang jomblo, kebahagiaan itu ya punya pacar gitu ya. Bagi yang mungkin tidak punya rumah, kebahagiaan itu saya bahagia kalau punya rumah gitu. Ada orang yang mengatakan saya bahagia Romo kalau anak-anak di rumah itu rukun. Ada yang mengatakan saya bahagia kalau saya punya anak, diberi keturunan. Ada yang mengatakan ya saya bahagia ini kalau saya itu bisa hidup dengan baik, hidup seturut apa yang dikehendaki Tuhan dan lain-lain. Ini motivasi jawaban kebahagiaan ini macam-macam menurut kebutuhan pribadi kita masing-masing gitu. Kalau ditanya kepada Anda secara pribadi, meskipun sama kita mendengarkan hari ini ya, kita tanya saja kalau tadi mau masuk gereja Anda, menurut Anda yang membahagiakan Anda hari ini apa? Pasti ya akan jawabannya macam-macam, nerimanya ya. Nah Bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga Yesus bicara mengenai kebahagiaan loh. Tapi dia tidak mengatakan definisi kebahagiaan adalah ini, gitu enggak. Dia juga tidak mengatakan bahwa yang membuat dia bahagia itu apa, juga tidak ngomong begitu. Yesus bersabda bahwa kebahagiaan itu diungkapkan dengan sapaan. Ini dia memperlakukan kita ini sebagai seperti pihak pertama, orang pertama, dan dia orang kedua mau menunjukkan gitu ya. Jadi dia menyapa betul, berbahagialah mereka yang lapar karena mereka akan dikenyangkan gitu, dipuaskan. Berbahagialah mereka yang miskin, berbahagialah mereka yang menangis, karena mereka akan tertawa dan sebagainya gitu.
Dikatakan juga, Yesus juga menekankan berbahagialah mereka yang menderita karena aku, atau dianiaya karena aku, karena mereka akan memiliki upah yang besar di surga. Jadi gambarannya adalah Yesus yang menyapa kepada mereka yang sedang menderita, kepada yang miskin dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, sabda Tuhan itu menyeimbangkan juga, dia mengatakan celakalah, celakalah kamu yang kaya, celakalah kamu yang tertawa, celakalah kamu yang suka dipuji-puji, kan begitu. Ini maksudnya apa untuk kehidupan kita ini? Yesus tidak mengatakan definisi kebahagiaan pengertiannya, dan tidak sungguh-sungguh mengatakan bahagia itu harusnya seperti ini, kan begitu. Dia mau menyapa kepada mereka yang miskin, mereka yang lapar, itu berbahagialah gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa merenungkan makna dari apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam sabdanya, dalam kehidupan kita. Pertama-tama itu diandaikan seperti di dalam keluarga. Jadi Yesus itu mengatakan, kalau kita itu dibayangkan seperti punya hati kepada orang tua kita, itu lalu terasa sekali itu sabda Tuhan ini. Kalau ini dibacakan seperti kepada saudara-saudara kita, itu berbahagialah kamu yang peduli pada saudaramu yang lapar. Itu loh dulurmu luwe, masa kamu makan sendiri, kan gitu. Itu lalu terasa sekali. Berbahagialah kamu itu, jangan seneng-seneng, jangan ketawa. Itu dulurmu ono sing nangis. Kamu tidak peduli sama saudaramu yang nangis. Berbahagialah kamu yang, sehingga ada hiburan kepada yang menangis. Berbahagialah kamu yang nangis, itu karena bukan dari ukuran Tuhan Yesus, tapi ukuran Allah yang berbelas kasih gitu. Dan itu yang lalu terasa, kita bisa melihat bagaimana sabda Tuhan itu terasa sekali hidup dalam konteks seperti itu, bahwa Yesus mau membahasakan hati Allah yang berbelas kasih, yang peduli kepada mereka yang menderita, yang peduli kepada yang miskin, peduli pada mereka yang kekurangan, dan ada yang peduli membela anaknya, kan gitu. Ini kan Yesus sebagai anak Allah, berbahagialah kamu yang dicela karena nama anak manusia itu. Berbahagialah kamu karena Allah yang berbelas kasih akan membela hidupmu gitu. Karena kamu membela anaknya, itu juga. Lalu kemudian terasa sekali kalau kita melihat sabda celaka ini, celakalah kamu yang kaya itu. Mau mengatakan yang kaya itu tidak peduli kepada mereka yang miskin gitu. Celakalah kamu yang ketawa karena kamu tidak peduli pada yang sedang menangis gitu. Celakalah kamu yang suka dipuji-puji karena kamu itu lebih mementingkan dirimu daripada orang lain gitu. Itu kalau dikonteskan seperti itu jadi indah. Jadi terasa betul. Oh, ini yang dimaksudkan Tuhan gitu. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita tahu dalam kitab pertama Yeremia, bagi orang yang tidak peduli pada orang lain, bahkan tidak punya kepekaan sama sekali, dikatakan mereka itu jauh dari Tuhan. Bahkan bahasa kalimat pertama kitab Yeremia kita dengarkan dalam bacaan pertama adalah, terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak memiliki dan tidak mengakui Tuhan. Dia akan kehilangan banyak hal. Dia akan kehilangan rezeki. Digambarkan kalau saya bayangkan seperti itu. Dia seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang kering dan gersang. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, itu dikandalkan yang sungguh-sungguh mengerti betul, empati dengan apa yang menjadi kepedulian Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka yang menjadi ukuran bahagia itu bukan diri kita sebenarnya. Ukurannya adalah kalau menurut Tuhan Yesus ya hati Allah yang berbelas kasih gitu. Barang siapa mau peduli seperti Tuhan, dia akan bahagia. Barang siapa yang mau empati seperti Tuhan, dia akan bahagia. Itu ukurannya gitu. Barang siapa yang mau membela putranya, dia akan bahagia gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi tekanan yang perlu untuk kita renungkan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Anda dan saya itu dipanggil untuk bagaimana saya bisa mau peduli dan sehati dengan Tuhan yang penuh belas kasih itu. Dan di situ lalu memang
akan muncul kebahagiaan yang lain gitu. Saya mendengar banyak orang yang peduli pada orang lain ya, melakukan karya sosial, menolong dengan sederhana dan sebagainya, berbagi kasih dan sebagainya, memberi bantuan yang kekurangan itu tidak mau dibales, tidak mau dikembalikan, dan tidak berpikir akan dibalas atau dikembalikan oleh yang ditolong. Nah, karena dia merasakan, saya merasakan bahagia betul bisa nolong dia. Tapi saya tidak ngerti kebahagiaan ini nggak bisa dibagi, nggak bisa dikatakan. Jadi kebahagiaan itu yang mungkin yang memang kebahagiaan yang memang sungguh merasakan seperti Allah yang merasakan sungguh mampu membantu umatnya yang menderita dan sengsara. Saya yakin kalau saya teruskan di dalam keluarga itu kebahagiaan itu kalau bapak ibu sebagai orang tua lihat anak-anaknya itu rukun, anak-anaknya yang satu nolong adiknya, yang kakaknya tidak egois, itu aduh bahagianya orang tua itu nggak usah diganti apa-apa. Lihat anaknya yang kaya membantu saudaranya yang mungkin kena PHK, yang peduli menolong merawat ponakan-ponakannya yang mungkin sedang sakit. Anda sebagai orang tua, sebagai kakek nenek pasti tersentuh betul kebahagiaan itu. Rasa itu yang pasti dirasa oleh Tuhan, melihat kita juga mau peduli kepada orang yang menderita. Dan intinya adalah kebahagiaannya itu lalu jadi lain, sesuatu yang lebih ilahi, sesuatu yang adikodrati. Bukan kebahagiaan karena saya mendapatkan materi fisik, bukan karena kebahagiaan saya dapatkan sesuatu yang ini atau yang itu, enggak. Tapi ada sesuatu kebahagiaan yang sungguh-sungguh spiritual, kebahagiaan yang membuat kita itu lalu terasa sekali, iya, saya hidup bukan untuk diri saya saja, tapi saya hidup berbagi untuk orang lain. Dan disitu lalu inti kebahagiaan. Dan disitulah biasanya saya juga percaya secara pribadi, mereka yang suka amal, bersedekah, memberi tanpa mau diberi balasan, yang memang mau untuk peduli pada mereka yang menderita, rezekinya akeh. Rezekinya mengalir. Tapi kalau orang banyak mendoakan, Romo doakan saya ya dan sebagainya supaya sukses, supaya saya maju usaha saya. Saya nyatanya, kamu sedekahnya seberapa jauh, amalmu seberapa jauh, terus bantu panti asuhan, ada enggak kamu sisihkan sebagian untuk mereka yang menderita? Waduh Romo, buru-buru saya bisa seperti itu untuk kebutuhan saya dan keluarga saja kurang. Ya wis, rezekimu ada. Karena ini, makanya Bapak saudara-saudara yang terkasih, mari kita kalau mau sungguh merasakan kebahagiaan yang memang Tuhan Yesus tawarkan kepada Anda dan saya sebagai umatnya, kita dipanggil untuk memiliki hati seperti hati Allah yang berbelas kasih, yang mau berbagi dan mau peduli. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini mungkin merasa Anda sebagai korban ya, Anda yang terpuruk, Anda yang menderita mungkin, Anda yang merasakan sungguh terus musibah datang terus menerus gitu. Lalu Anda bisa merasakan, akan saya tanya ini, alasannya apa Anda merasa seperti itu? Tapi kalau orientasinya hanya untuk kepentingan diri sendiri, Anda dipanggil minggu ini untuk mengubah orientasi itu. Mengubah untuk berani melihat belas kasih Tuhan dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, juga memanggil Anda juga sejauh ini untuk tidak egois dan mau peduli pada yang lain. Semoga kebahagiaan yang ditawarkan oleh Tuhan sungguh-sungguh dapat kita rasakan, kita hayati di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita sungguh menemukan betul bahagia yang adikodrati itu secara nyata kita rasakan betul dan menyemangati kehidupan kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.